Tunggu-tunggu guru-guru kami jamaah salat subuh yang mulia. Tadi sudah kita mengikuti salat subuh yang juga di dalamnya mengamalkan salah satu sunat yang menjadi sunat ab'ad di dalam versi mazhab Syafi'i yang kita ikuti, yaitu adanya doa qunut yang dibacakan oleh imam. Yang lain mengikutinya, mengaminkannya pada lafaz yang sifatnya sirah doa. Itu kita tidak membaca, mengaminkan saja. Allahumma hdina fi man hadais. Kita tidak baca di belakang, hanya mengucapkan amin. Pada saat sirah madah, ya, artinya kalimat yang sifatnya memuji, kita membaca juga, tidak mengaminkan, karena itu kalimat pujian. Dimulai dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaika. Dan itu tadi yang dibacakan oleh imam. Sekiranya imam membacakan nyaring seperti membaca Allahumma hdina fi man hadais, semua kita menyahut dengan amin. Sekiranya imam membaca juga sama fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ruh membaca geroi amin, padahal di situ tidak. Maka di dalam teknis pelaksanaannya diberikan sedikit isyarat bahwa pada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik semestinya kita baca sama-sama. Tapi yang namanya makmum kan tidak mungkin suaranya keras, dibaca juga. Maka imam hanya sekedar memperdengarkan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang baca rayu fa innaka taqdi sarihun amin. Jadi tidak beda kalimat sirah doa dengan sirah madah, sehingga disitulah diperlahankan. Ruba fa innaka kunti, cuman imam mengurangi volume supaya menunjukkan di sini madah dan yang lain baca masing-masing. Bukan itu sebenarnya yang mau saya sampaikan yang inti, tapi makna yang dibaca tadi. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Di situ semua kita baca. Arti di sini adalah sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, pemberi keputusan. Fa innaka taqdi, pemberi jasman. Fa innaka taqdi, pemberi vonis. Fa innaka taqdi, pemberi hukum. Fa innaka taqdi, engkau adalah yang mengatur. Kalimat-kalimat yang sifatnya sebagai subjek, memberi, mengatur, memutuskan, menghukum dan sebagainya, itu milik Allah. Allah lah yang memberi segala keputusan. Taqdi wa la yuqda alaika, dan bukanlah engkau yang divonis, bukanlah engkau yang diputuskan, bukanlah engkau yang diatur. Jadi Allah bukan yang kita atur, justru Allah yang mengatur. Maka ya buhatu Allah, karena Allah yang buhatu tehitanya, menunjukkan bahwa ikhtiar manusia, upaya manusia, usaha manusia hanya ending, finish pada usaha ikhtiariyah. Taqdinya, keputusannya itu ada pada Allah, haknya Allah, termasuk di dalam apa yang kita inginkan. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan, Allah memberikan jabatan, Allah memberikan wewenang, Allah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, karena Allah lah yang buh adu
kon katanya ya buh tu Allah. Ini untuk memisahkan peran kita sebagai objek yang diatur dengan peran Allah sebagai subjek, Sang yang Maha Pengatur. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Kehidupan orang-orang sufi, orang-orang yang sudah sehat jiwanya. Kalau kita rata-rata fisik sehat, jiwa walaupun hana tajak orang sakit jiwa, le sakit cuma hana tajak. Dan orang-orang yang sudah sakit jiwa itu bukan mereka saja yang sakit jiwa, tapi kita yang tidak ke rumah sakit jiwa pilumpah parah cuma beur tetema. Semua jiwa kita ini tidak ada yang pas sebagai napas jiwa-jiwa orang sufistik, orang-orang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk diatur kehidupannya. Saya ingin mengangkat singkat saja apa yang disampaikan oleh salah seorang tokoh sufi, Junaid al-Baghdadi, tokoh tasawuf dalam dunia Islam, dan beliau tidak bisa terpisahkan dari keteladanan dalam bertasawuf bagi kaum sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi di dalam sunnah wal jamaah, tasawuf itu menempati tempat yang sangat terhormat. Tasawuf itu menjadi satu segmen aspek kajian. Berbeda dengan orang-orang yang menganggap tasawuf itu sesuatu yang iluwagari. Padahal tasawuf itu bahagian daripada sesuatu yang wajib dimiliki. Kita wajib punya tauhid dalam jiwa, pemahaman ketauhidan. Kita wajib memiliki pemahaman fiqih syariat supaya bisa kita praktek ibadah, dan kita wajib memiliki pemahaman tasawuf supaya kita bisa memelihara ibadah. Itu 3 ilmu yang memang wajib. Junaid al-Baghdadi salah satu tokoh sufi dalam agama Islam yang banyak menulis kitab-kitab berorientasi kepada tasawuf. Termasuk dalam kitab Jawi yang kita baca. Kita di Aceh, Asia Tenggara, itu ada kitab Jawi yang paling terkenal. Kalau dalam fiqih ada kitab Syekh Al-Barzanji, misalnya judulnya Sabilul Muhtadin, itu bicara fiqih. Kalau dalam tasawuf ada kitab yaitu Sirus Salikin misalnya, Syekh Al-Falambani misalnya. Di situ dikutip semua pendapat-pendapat ulama sufi berkaitan dengan untuk menata jiwa, menata sesuatu yang ada di dalam. Kalau ibu-ibu, mungkin anak-anak gadis, ibu-ibu muda sering menata kecantikan luar. Tapi kalau dunia tasawuf menata kecantikan di dalam, inner beauty. Jadi disitulah ditata jiwa kita. Apa kata Junaid al-Baghdadi? Rahmat Allah itu turun pada saat 3 hal yang dilakukan oleh orang-orang yang baik hatinya. Bukan berarti tempat lain tidak turun, turun juga. Di sini turun juga katanya. Yang pertama, indal akli anfaqatin, yaitu ketika orang-orang makan saat dia sudah merasa lapar. Nyusang hati li, nyuka krek-krok dalam perut. Ketika kita makan, itu Allah menurunkan rahmat. Karena saat makan, kita telah memasukkan, menginjeksikan energi yang baru. Utama dalam tenaga, Honda tengah tame, oh mantang kabeh minyak, injeksikan dengan BBM yang baru. Maka tubuh kita, body kita, anatomi kita ini punya sistem yang dipegang oleh Allah Ta'ala. Ada saatnya lapar,
Nyan de berarti biasa. Kadek hai, kajet daripada hubu khun leu rung. Tak tu. Awak tak ada betul. Berarti tak tunduk mentang. Tapi menyokai atuh de kla nyambe tunda le meninggal. Kakla dia tak kepedih perut. Nya kabrak joju berarti. Maka segera injeksikan dengan konsumsi yang baru. Makanlah orang-orang lapar, itu mendapatkan rahmat. Maka berikan makanan kepada orang yang sangat membutuhkan karena ia lapar. Sehingga dalam Al-Quran tersebut ayat yang memerintahkan makan. Fakulu wasyarabu, makan dan minumlah kamu. Tapi dicatat ujung catatannya wala tusrifu, janganlah melampaui, janganlah melewati kapasitas. Kulu, makanlah diperintah, wasyrabu, minumlah diperintah. Maka adanya warung makan, adanya warung minum juga bahagian daripada mengamalkan ayatnya. Kepun pergi warung makan supaya orang bisa makan walaupun bayar, karena dalam Al-Quran na perintah makan. Kepun pergi warung kopi dan sebagainya karena ada perintah minum. Jadi makan, minum itu sebenarnya kebutuhan kita sebagai manusia. Salah satu kebutuhan pokok manusia, siapapun membuat teori itu, termasuk Maslow, orang di luar Islam, menyebutkan kebutuhan pokok manusia yang pertama adalah konsumsi makanan. Dan Allah mengatakan, makanlah, minumlah oleh kamu, wala tusrifu, jangan melampaui kapasitas, jangan melampaui batas. Paju hubu butroh napu. Pajuh juga betul. Kekula, hai ni pajuh betul. Baik malai-malai, nyan mantang dalam kapasitas. Yang baik lubeh ya terau bueng. Makanlah kamu sampai bueng. Yang kita jale ke bueng. Jadi bueng itu sudah di luar kepatutan. Nah, kita boleh tahan lapar, tapi jangan tahan kelah. Yang kamu lampaui batas huyuk. Menyobueng itu artinya over, menyokla itu artinya di bawah. Menyominyo kaiduk ba habis jarum. Jadi oleh karena itu makan rupanya menjadi sarana aktivitas yang mendatangkan pahala dari Allah dan juga menurunkan rahmat Allah ketika kita lapar lalu mengkonsumsi makanan. Dan orang-orang tasawuf itu, orang-orang sufi itu, dia jadwal makannya saat sudah merasakan memang waktunya makan. Oleh karena itu memberikan uang makan, memberikan uang minum itu sesuatu yang baik. Lihat tayu buat ba urang, ai hana tapunanya nyopat ni ajib iya, peng jib iya, peng iya. Lebih gat nak khun peng iya na fahlana. Lihat EU dia kena nyopat peng iya becut. Lihat urang tayu macam-macam nyopat peng iya, tapi tanya hana tak pakai peng iya, nyopat peng rokok. Padahal ayat tentang rokok hana. Ayat tentang makan nah nyopat peng makan becut. Washrabu ayat tentang minum nah nyopat peng iya becut. Nyan takhun na fahala na rahmat karena sinkron, relevan, connect dengan yang khun Allah, karena Allah pemenang kepegah. Jadi tinggal ngah menyona tayu bu urang hanya pak peng iya becut. Ya, tapi menyopeng rokok hana mandur merokok, kakak hana tajuk peng. Hana ko jok peng rong kudu puro nah nan merokok. Mbak. Jadi jok peng minum. Itu saya kira sudah saatnya dirubah. Kemudian makan itu bisa digiring menjadi ibadah. Makan hukum dasarnya itu mubah. Hukum dasar mubah. Nah urang jid hana pajebu silakan kalau rawa menthu. Mantang gutun hana buku hana wajib ya pajebu. Tapi ketika dia sudah terganggu dengan ibadah, hae le sembayang kamu peh gu gede. Duk detat
makan dalam kondisi ini berubah menjadi sesuatu kemestian, sesuatu yang wajib dilakukan kalau gara-gara makan menambah energi yang baru. Ada suplemen yang masuk dalam tubuhnya itu tenaga baru. Hai nyo beli ka ketal nama balik nyo kau. Ya belajar JB le dua ni. Segar kembali. Cuma ditanya budaya haji JB kan segala ibadah kan, lihat ibadah. Jadi sehingga lihat ibadah terus untuk ibadah selanjutnya nyo lihat subuh ino sehari pejubu. Sehari JB kait tamang tenaga, persiapkan tenaga itu untuk salat zuhur kemudian. Ya lanjut. Jadi makan dan minum adalah BBM-nya tubuh kita. Karena itu maka dengan kita makan kita mendapatkan energi, tenaga, kesegaran, refresh, semangat kembali buat berjuhu, buat JBI. Gunakan itu juga untuk merefreshkan ibadah berikutnya. Nah, karena itu maka terus simultan dan yaitu tidak pernah berhenti. Karena itu maka jangan lupa kita beribadah, sebagaimana juga jangan lupa kita makan. Karena beriring pegat-legenya. Yang ledum asai kadu sika terasa. Yang sangkai leke makanan di tubuh tu. Tapi punya ibadah butuh rasa sit. Yang sangkai leke ibadah di tubuh. Jadi kita berikan vitamin energi dan itu dapat rahmat. Yang kedua, Junaid Al-Baghdadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat pada saat orang indal muzakarah, orang-orang berdiskusi, orang-orang berbincang-bincang, orang-orang berkomunikasi, orang-orang berdialog, orang-orang pegahaba. Itu muzakarah. Muzakarah terjadi apabila ada saling. Apa makna saling? Saling bertanya, saling berdiskusi, saling memberi masukan. Itu muzakarah. Maka kan muzakarah. Saling bicara. Pembicara pertama, pembicara kedua, untuk tanggapan. Itu muzakarah. Jadi muzakarah terjemah umumnya adalah pegah-pegahaba. Orang-orang sufi sangat gemar ketika bicara-bicaranya itu yang disebut muzakarah senantiasa pada bicara kebaikan. Ya kagedu karena nilai-nilai kebaikan. Yang hana gedepu kagedepu, yang hantam gedengo kagedengo. Tapi semuanya dalam konteks kebaikan. Nyana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menjadikan telinga itu dan mulut itu mengeluarkan. Mulut output keluar suara. Telinga input masuk. Jadi ada siklus. Babah tak pegah, gelinyung itamang. Baik yang itamang gelinyung atau tak pegah ke roti wo baksat atau tahu lain pegah. Alia menanti babah boh tak pegah ke drawat menasihati diri sendiri atau menasihati orang lain untuk maslahah. Jadi ada fungsi mulut, ada fungsi telinga. Mana orang tanya, apa je babah saboh? Gelinyung dua. Itu sebagai simbolik bahwa bicara jangan lebih banyak daripada mendengar. Artinya mesti mendengar memiliki porsi yang lebih banyak. Bicara jangan banyak, mendengar yang banyak. Pembicara jangan banyak, pendengar yang banyak. Ceramah pembicara tidak kan? Pendengar banyak. Karena itulah maka disimbolkan pada tubuh kita mulut cukup satu. Saboh babahnya pih tak terjangka. Ulum na dua. Saboh babah teman-teman mutin ada bergahaba. Mutin kau. Nah yang mutin, nah yang mutin. Menanti gelinyung dua. Dua boh gelinyung mentang. Hae tak dengar tahu pegah legop. Pulang saboh gelinyung. Laju hana dengar. Guna pegah bawa. Hendaknya kamu hai manusia lebih banyak mengambil jatah mendengar
daripada jatah berbicara, dan hendaknya jangan terlalu banyak yang bicara, sedikit saja yang mendengar. Sedikit saja yang bicara, banyak yang mendengar. Lalu bicara adalah alat untuk menyampaikan, telinga alat untuk merasakan. Maka dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, falyadhaku qalila, hendaklah kamu tertawa sedikit, karena ketawa itu pakai mulut. Mulut itu satu cuman, jadi ketawanya mesti lebih sedikit. Telinganya dua untuk merasakan pendengaran. Di situ ada sedih, ada gembira. Walyadhaku qalila walyabku kasira. Ketawamu lebih sedikit porsi dibandingkan dengan menangismu yang lebih banyak. Al-Quran menyuruh kita menangis lebih banyak, ketawa sedikit. Kadang kita terbalik, ketawa yang lebih banyak, menangis yang sangat sedikit. Maka dibalik, orang-orang sufi itu banyak menangis karena dia punya telinga dua, mendengar, merasakan, menghayati, introspeksi, muhasabah. Luhra, menangisnya yang lebih banyak. Kita ketawa yang lebih banyak. Sampai kasus kemarin itu kan kasus ketawa kan, kasus yang viral di Jawa, pendai dengan penjual es teh. Karena kebanyakan ketawa, sedikit menangis, itulah jadinya. Maka es teh itu diuntungkan oleh ketawa dia, dan ketawa dia dirugikan oleh es teh. Maka ke depan diperkirakan lebih banyak penjual es teh daripada penceramah. Dengku-dengku yang terhormat, yang ketiga, satu lagi Junaid Al-Baghdadi mengatakan, orang-orang sufi itu juga diturunkan rahmat oleh Allah inda sima'i, ketika mendengar, hearing. Maka di dalam sistem pemerintahan itu ada satu forum namanya forum dengar pendapat. Hai guna yang bi pendapat, di mana itu dengar pendapat, sehingga disebut diskusi publik dan hearing. Artinya mendengar saran, mendengar pendapat. Ini bagus sekali. Forum dengar pendapat, forum yang paling mulia. Nyo itanyo perlu lakukan sesuatu cibi tiat pendapat. Tolong dicurahkan pendapatnya supaya pendapat itu kita godok, brainstorming. Curahkan pendapat. Yang menurut lo mana? Catat. Menurut lo mana? Catat. Catat aja wilayah. Itanya oleh dumpah anak. Baik kak pegahnya kak. Hana baik tam-tam le pegah aja le pegah. Catat. Itu bagus dalam Islam. Artinya mendengar curahan pendapat. Kemudian pendapat itu disaring, didiskusikan, kemudian disimpulkan. Itu bagus. Orang-orang sufi suka sekali mendengar. Makanya kita duduk dengan orang tasawuf, dengar kerau kayaknya. Mungkin nak gure-gure, tahu tanya kasering saja. Cina kalian Cina jak bawa abu kuda. Cina pegah abang abu kuda. Dengar ya bu. Tiga bangai je pegah abang, dia tak dengar. Dengar. Terus orang cukup mutago orang. Dengar tu. Nah orang cukup mutreh-treh, ngedengar sih. Karena orang sufi itu menggunakan potensi telinga untuk mendengar. Anak gak bantah. Tapi langate gaknya mandung ke saring. Pegah abang untuk lihat orang careng, ngedengar. Nah saringan dalam hati ke. Pegah abang li abra'u, ngedengar sih. Nah saringan. Itanya pandai nah. Tapi pegah balik orang yang tak galak, nyo bit mandum nyo. Nyai pegah le orang yang tak galak, oh kalau yang mandum kan ni tanya. Jadi kita kurang mendengar, lebih banyak menolak. Maka orang-orang sufi mendengar. Hana gak gerihing hana.
Karena dia bicara lebih banyak dengan hati, mendengar lebih banyak dengan telinga. Ya, orang-orang sufi ternyata juga mendengarkan as-sima. Sima adalah kalimat-kalimat, untayan-untayan yang mengandung irama-irama yang bisa menggetarkan jiwa. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya'u Ulumiddin tentang hukum sima. Sebagian membacanya sama, pendengaran, mendengar. Sima hakikatnya adalah mendengar kalimat-kalimat yang bernazam, syair, kalimat-kalimat yang berwazan, pantun, kalimat-kalimat yang berirama, nasyid, disusun dengan kalimat-kalimat indah, lalu gedengar mangat, perform pih mangat. Itu mendapatkan rahmat dari kalimat-kalimat itu. Baca Al-Quran pakai lagu, gedengar nyaman perasaan ke. Urang orasi, ada puisi tasi, gedengar masuk dalam jiwa. Itu semua mendapat rahmat kalau kontennya, isinya, substansialnya itu baik menurut agama. Jadi dalam pandangan sufi, mendengar yang namanya itu nazam itu bukan haram. Mendengar yang namanya sajak bukan haram. Buktinya adalah kitab Dalail Khairat ditulis oleh Sulaiman Al-Jazuli, padahal Sulaiman Al-Jazuli seorang ulama sufi. Tapi waktu tulis kitab Dalail Khairat semuanya menggunakan sajak yang berirama, yang berwazan. Lagi contoh bak doa macam Allahumma syrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana. Untuk mengna mendum bak ujung wa yassir biha umurana wa adim biha ujurana dan sebagainya. Yang menyajamun hafai mandum. Uru-uru yang hanjut hafai thi setidak ji. Umet-met babah fikir legop sari juga. Padahal kon sari pajuh bulukat. Bak dalai hana sari tapi bak truk bulukan entu sari pajuh lu hafai tu buno anak membabah lo padahal met kan. Nah, itu menunjukkan simai adalah hal yang bagus, yang positif, yang konstruktif, yang membangun dalam Islam. Kemudian kasidah burdah ditulis juga dengan wazan saja. Disitulah akhirnya orang-orang yang berbudaya mengambil pelajaran, ternyata untuk kita memberikan pemahaman kepada orang lain juga dibolehkan dengan berseni, bersajak. Contoh ji Imam Maimun Utin Bayi. Nyan orang ahli pantun. Watai pegah musajak tapi nasoi dalam dan orang dengar pi galak aku. Nyan watai ya meranu gesajak. Dekedi nadara baru na rencana hana jadeh ke oi karena gotat bak gesajak uno. Demikian juga orang-orang pada saat mempersilakan sesuatu dengan bersajak. Yang tadu kan ko imum getat le bahan. Ku pegah ling ko imum tembai munyo getanyo hugup giu pudek kipah. Munyo getanyo kagrah giu jeb ia kuah. Yang kan sajak menangsid urang saat memohon maaf, meminta maaf juga dengan menggunakan bahasa-bahasa saja. Tujuan jih buno guna lakai maaf. Kiban kowe mu ketua lo sering pat poyana menyona mazham lubeh mau makenya kian nyona masin lubeh sira. Tujuan jih putra lakai maaf. Nyona keung palupa capli menyonyan lepi mungkin kajula mana kira-kira nyan gelake maah dengan simai artinya hearing mendengarnya enak lalu bisa terkesan di dalam jiwa. Munansid urang lakai maah juga dengan saja
Pat ranu yang hana mirah, pat penerah yang hana bajo, pat tutu yang hana salah, hana ba awai, na ba dudo, kita mahlum. Pat ija yang hana bekah kecuali ija bantablo. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'af. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.